Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Opidan Reza Abdillah, mahasiswa UNIS kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur perbankan Indonesia atau bisa disebut dengan API, referensi Totok Budi Santoso. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pengertian arsitektur perbankan Indonesia. Arsitektur perbankan Indonesia atau bisa disebut dengan API merupakan suatu kerangka dasar pengembangan sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh untuk rentang waktu 5-10 tahun ke depan. Arsitektur perbankan Indonesia diharapkan akan dapat memberikan arahan, bentuk, dan tantangan industri perbankan untuk rentang waktu 5-10 tahun ke depan. Kebijakan pengembangan industri perbankan pada masa depan seperti yang diungkapkan oleh API dilandasi oleh visi, yaitu pertama menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. Yang kedua, menciptakan kestabilan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Masih pengertian arsitektur perbankan yang pertama dalam usaha mencapai visi API seperti telah diuraikan sebelumnya. Bank Indonesia telah menetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai, yaitu yang pertama ada struktur perbankan domestik yang sehat, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua ada sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif sesuai standar internasional. Industri perbankan yang kuat dan berdaya saing tinggi serta memiliki ketahanan menghadapi resiko. Yang ketiga ada good corporate governance dalam kondisi internal perbankan nasional. Yang terakhir di sini ada infrastruktur lengkap untuk terciptanya industri perbankan yang sehat, perlindungan konsumen. Ada 6 pilar API, yaitu yang pertama ada struktur perbankan yang sehat, yang kedua ada sistem pengaturan yang efektif, yang ketiga ada sistem pengawasan independen dan efektif, yang keempat ada perbankan yang kuat, yang kelima ada infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan yang terakhir ada perlindungan konsumen. Sistem perbankan sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya ada tantangan ke depan. Jasa keuangan adalah suatu industri yang mengalami perubahan dan pertumbuhan paling cepat di banyak negara. Tantangan dalam dunia perbankan juga selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan yang terjadi dalam industri jasa keuangan secara umum. Tantangan tersebut yaitu yang pertama ada pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah. Yang kedua ada struktur perbankan yang belum optimal. Yang ketiga ada pemenuhan kebutuhan layanan perbankan yang masih kurang. Yang keempat ada pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan. Kapabilitas perbankan yang masih lemah. Selanjutnya ada probabilitas dan efisiensi bank yang tidak mampu bertahan. Perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan, dan yang terakhir ada perkembangan teknologi dan informasi. Program kegiatan API. Program kegiatan API yaitu pertama ada program penguatan struktur perbankan nasional, yang kedua ada program peningkatan kualitas pengaturan perbankan, yang ketiga ada program peningkatan fungsi pengawasan, yang keempat ada program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan, yang kelima ada program pengembangan infrastruktur perbankan, dan yang terakhir ada program peningkatan perlindungan nasabah. Yang terakhir di sini ada pembentukan struktur perbankan Indonesia sesuai visi. A. Pasar sekunder atau bisa disebut dengan secondary market. Pasar secondary yaitu merupakan tempat bagi orang untuk membeli ataupun menjual kembali efek yang dimilikinya. Pasar ini diharapkan dapat menjamin likuiditas efek sehingga apabila pada suatu saat investor pemilik efek memerlukan dana, maka diharapkan efeknya dapat segera dijual untuk memperoleh uang yang diperlukan. Begitu pula sebaliknya, apabila pemilik dana ingin menginvestasikan uangnya dalam bentuk efek,
maka diharapkan efek yang diinginkan dapat dibeli dari pasar sekunder. Pasar ini yang dikenal dengan sebutan pasar bursa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.